Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ustazah Jinan? Ahlan wa sahlan Ustazah Vika. Bismillah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan jauh ke sini? Jauh? Ya. Ah. Masya Allah, Alhamdulillah Ustazah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami semua untuk membagikan pengalamannya, pandangannya gitu ya. Dan Assalamualaikum Ustazah Vika, mohon maaf tadi tidak terlihat ternyata terhalang oleh tembok. Terhalang oleh tembok. Alhamdulillah Ustazah Vika. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu semua, alhamdulillah pembicara kita sudah lengkap ya Bu-ibu ya di depan. Kita akan segera mulai. Mungkin pertama mau menanyakan pendapatnya Kak Jinan dulu ya, Ustazah Jinan ya, Ustazah Jinan. Tentang tadi kan kita melihat ya di tayangan itu ya, bagaimana gambaran anak-anak Gaza di sana itu yang mereka tetap mempunyai keimanan yang luar biasa. Walaupun di tengah-tengah suasana yang mencekam, bisa dikatakan mencekam. Suasana yang mencekam, yang tidak kondusif, tapi mereka tetap bisa tertawa, bisa merasakan bahagia gitu ya. Keimanan mereka itu tetap kuat, tetap kokoh. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan oleh Ustazah Jinan bagaimana sebenarnya gambaran keimanan penduduk Gaza di sana, terutama muslimahnya. Lalu bagaimana cara para ibu di Gaza sana menanamkan nilai-nilai akidah sehingga bisa melahirkan anak-anak yang juga kuat akidahnya. Seperti itu. Boleh disampaikan Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أما بعد وقبل أن أجيب على هذه الأسئلة أحمل معي لديكم من إخوانكم وأخواتكم في غزة 3 رسائل. فأما الرسالة الأولى فإن إخوانكم وأخواتكم في غزة يرسلون إليكم التحية والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, sebelum memulai acara, ada 3 pesan yang disampaikan dari keluarga di Gaza untuk masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah salam dari keluarga di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما الرسالة الثانية فإننا سعداء جدا عندما نرى أهل إندونيسيا وشعب إندونيسيا يقفون مع القضية الفلسطينية ويقفون مع غزة وأهلها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نحن أخوة في الدين وأخوة في الإسلام، وأن تحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين بات قريبا إن شاء الله. Untuk pesan yang kedua, kami sangat senang sekali bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah membantu masyarakat di Palestina, di Gaza, baik itu dalam bantuan logistik atau bantuan doa semuanya, dan itu menandakan bahwa kita semua adalah ukhuwah, kita adalah satu keluarga besar, yaitu keluarga Islam. أما الرسالة الثالثة فإننا نطلب منكم المزيد من الدعم والوقوف إلى جانب إخوانكم وأخواتكم في غزة.
لأن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم بل هي قضية المسلمين أجمع. Yang ketiga, mohon doa dan dukungan juga selalu untuk masyarakat di Gaza karena Masjidil Aqsa ini bukan hanya milik masyarakat Palestina saja, tetapi milik umat Islam yang ada di dunia. بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، من قال أن أهل غزة لا يحزنون؟ من قال أن أهل غزة لا يبكون؟ من قال أن أطفال غزة دائما مبتسمون؟ هم يبكون ويحزنون ويتألمون لأن ما يحدث معهم خارج الطبيعة الإنسانية، خارج كل حدود العقل والفكر الذي نحن ممكن أن نصدقه. Yang dirasakan oleh masyarakat Gaza saat ini sangatlah sedih dan sakit. Mungkin memang terlihat ada beberapa senyuman, tapi sebenarnya kita adalah sakit sekali, kita sedih sekali karena kita melaksanakan keseharian kita yang mana bukan biasa orang melakukan. Itu yang untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kemudian akan dilanjutkan lagi untuk jawaban yang pertama. نحن نحزن ولكن نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أبناءنا أن هذه الأرض تحتاج لجهاد، وأن هذا الابتلاء الذي نحن فيه هو ابتلاء عظيم وهو اختبار صعب من الله سبحانه وتعالى. لذلك واجبنا فقط التسليم، الرضا بما كتبه الله لنا على هذا الاختبار حتى يتحقق النصر إن شاء الله. ولذلك نحن مطلوب منا بالرغم من كل الألم وبالرغم من كل الدموع وبالرغم من كل الحزن أن نبتسم، لأننا نحن القضية الأعدل على وجه الأرض، والقضية الأحق على هذه الأرض. ولذلك لماذا لا نبتسم ونحن على حق؟ هل نحزن ونحن على باطل؟ هل نحزن ونحن على حق؟ الذي يحزن لابد أن يحزن لأنه هو على باطل وليس على حق. Kami merasakan sedih sebenarnya, rasa sedih, tapi kita harus kita berpegang pada keimanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang namanya hidup di bumi, di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, maka disinilah tempat kita berjuang sebenarnya. Dan kami dan masyarakat di Gaza wajib menjalankan ujian ini, karena ujian yang memang harus kita laksanakan sampai benar-benar terbebasnya negeri kami. Dan kita memiliki rasa kebenaran, dan kebenaran itu yang memang harus kita perjuangkan sampai benar-benar adanya kemenangan di akhir nanti. ولأننا القضية الأعدل على وجه الأرض لابد أن نكون المحامي الأقوى على وجه الأرض. لذلك لابد أن نكون أقوياء ونرسل صوتنا ورسالتنا للعالم أجمع، لنقول للعالم أنه نحن ثابتون على أرضنا، لن نركع ولن نعترف بإسرائيل ولن نستسلم مهما قتلوا منا الآلاف، ومهما رحلوا منا من الشهداء، ومهما قدمت أرضنا من الجرحى، ومهما تيتم أطفالنا، ومهما ترملت نساؤنا، ومهما قتل رجالنا، نحن سنبقى صامدون لأننا أصحاب حق.
permasalahan yang ada di dunia ini memang harus kita jalani dengan penuh keyakinan dan penuh kekuatan. Dan kita harus terus bersuara, tidak hanya di Indonesia melainkan di dunia juga, bahwa kita menetap di tanah kita. Kita harus berjuang membebaskan tanah kita. Dan kita tidak takut akan adanya Israel dan syuhada, baik itu dari anak-anak kita, saudara-saudara kita semuanya sudah berjuang, dan disinilah kita yang harus melanjutkan perjuangan para syuhada. أما الإجابة على السؤال الثاني والعقيدة الإسلامية مترسخة في قلوبنا، وهذا ينطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما معناه أن خير جنود الأرض هم في بلاد الشام، وبلاد الشام منها غزة. ولذلك نحن نستمد العقيدة الإسلامية من ديننا الإسلام. والإنسان المسلم لابد أن يكون إنسان مجاهد، لأن ديننا الإسلام يحثنا على الجهاد، وجهادنا ضد العدو الصهيوني الإسرائيلي ليس على أرض فقط، بل على عقيدة إسلامية. خلافنا مع إسرائيل ليس لأرض فلسطين فقط، بل على عقيدة إسلامية. هم يهود على باطل ونحن مسلمون على حق. ولذلك كلما ارتفعت وزادت العقيدة الإسلامية عندنا، نحن سنكون أقوى من عقيدتهم الضالة الباطلة. Untuk jawaban yang kedua, yaitu ibu yang ada di Gaza, ummahat yang ada di Gaza, berkeyakinan pada akidah Islam, bahwasanya akidah Islam selalu ada di hati para ibu di sana, para masyarakat di sana. Dan ada seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi juga, bahwa negeri Gaza itu harus memang dibebaskan, dan kita Islam adalah agama perjuangan, maka dari itu kita perlu memperjuangkan semuanya. Dan akidah Islam yang ada yang ditanamkan oleh ibu-ibu yang ada di Gaza, karena berkeyakinan bahwasanya Israel di sana mati karena kebatilannya. Tetapi kalau para syuhada, para saudara-saudara yang di Gaza mati karena kebenarannya, dan itu yang memang harus diperjuangkan. Jadi kita kuat karena kita ingin membebaskan negeri kita Palestina, Masjidil Aqsa. وهذه رسالة مني إلى أخواتي في إندونيسيا بأن عقيدتنا هي محاربة لكل أبناء الغرب ولكل أهل الغرب الداعمين للاحتلال الصهيوني. لذلك هم الآن يظهرون الأقوى، لأنهم يحاربون وسيحاربون وسيبقون يحاربون العقيدة الإسلامية. ولهذا لابد أن تكون عقيدتنا الإسلامية قوية، أن تكون عقيدتنا الإسلامية شامخة مرفوعة صلبة، ليست منخفضة أبدا، حتى يتحقق النصر إن شاء الله. Dan akidah Islam di sini sangat penting untuk ditanamkan dalam hati kita, karena dalam akidahlah kita bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lebih tegar lagi. Adapun akidah Islam yang kuat dan penuh itu tidak boleh sampai lemah sedikit pun, sampai benar-benar kemenangan ada di tangan kita semuanya. وهذا عندما ننظر أن عدد دولة أو عدد سكان إسرائيل 9 مليون إسرائيلي فقط، 9 مليون يهودي في إسرائيل، بينما المسلمون في العالم 2 مليار مسلم. هذا يعني نحن
أضعاف 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 عدد اليهود، ولكن لأن السؤال هنا لماذا؟ لأن العقيدة الإسلامية اليوم في العالم ليست قوية للأسف، وهذا الأمر محزن جدا ومؤلم جدا أن نرى 9 مليون يهودي يتحكم في 2 مليار مسلم. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا أين نحن؟ أين نحن من ذلك؟ نحن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فيما معناه بأننا كغثاء السيل. عندما سأله الصحابي: يا رسول الله، هل هم كثيرون يومئذ أم قليلون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كثيرون ولكنكم كغثاء السيل. كغثاء السيل أي كالمطر المنقطع، كالمطر المتفرق، ليس كثيرون. وهذا حالنا الذي لا بد نحن المسلمون أن نبكي عليه. Baik, dijelaskan bahwasanya bisa kita lihat jumlah masyarakat Israel di sana hanya 9 juta saja. Adapun muslim yang ada di dunia ada 2 miliar muslim di dunia. Maka dari itu kita harus kuat karena sebenarnya Israel itu lemah. Israel di situ lemah, dan selain kitanya harus kuat, akidah Islam pun kita harus kuat lagi. Dan dari 2 miliar itu adakah kita di sana? Dan itu harus ada dari 2 miliar muslim yang ada di dunia itu. Kita harus jadi bagian dari 2 miliar muslim yang di sana. Kita bersatu menguatkan akidah, bahkan dan kita harus lebih kuat lagi untuk memenangkannya. Ketika sahabat Nabi pernah bertanya, sahabat Nabi bertanya, apakah mereka banyak wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, iya mereka banyak, tapi mereka seperti hujan, maka itu akan berhenti. Maka di sini kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. ولهذا لابد أن نربي أبناءنا وأطفالنا على منهج العقيدة الإسلامية القوية، وأن نربيهم على تاريخ فلسطين، أن نجلس كل يوم لابد أن نجلس مع أطفالنا، مع أخواتنا، مع أبنائنا، مع أزواجنا، مع إخواننا، مع أهلنا، مع أقاربنا، مع أصحابنا، وأن نتحدث عن القضية الفلسطينية، أن نفتح كتب التاريخ الفلسطيني ونقرأها جيدا، أن نعلمها لأبنائنا، أن نتعلم علوم القرآن الكريم، أن نفسر آيات القرآن الكريم التي تحث على الجهاد، أن نفسر ونقرأ الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على الجهاد، التي تدل على مكانة فلسطين، التي تدل على حب فلسطين، حتى نقوي أبناءنا عقائديا بأن فلسطين هي القضية الأعدل على وجه الأرض. لابد أن ندرس أبناءنا كما ندرسهم باقي العلوم الدنيوية من الرياضيات واللغة الإنجليزية وباقي العلوم الدنيا. لابد أن ندرسهم في بيوتنا وفي مجالسنا العقيدة الإسلامية وتاريخ القضية الفلسطينية. Kita harus mendidik anak kita itu dengan pendidikan Islam, berawal dari sejarah Palestina, yaitu bisa kita duduk setiap hari dengan anak-anak kita, kemudian dengan saudara, dengan suami, dan berawal dari membahas bagaimana sejarah tanah Palestina. Bisa diawali dengan seperti itu, kemudian dengan membaca buku, ditambah lagi bisa dengan mencari informasi tambahan perihal di Palestina, dan yang terpenting adalah mempelajari ulumul Quran,
tafsir tentang Al-Quran, tentang pentingnya jihad, perjuangan, kemudian hadis-hadis Nabi juga tentang jihad, sampai benar-benar kuat akidah dari anak-anak kita, dan disitulah awal mulai bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan kita harus juga mengajarkan anak-anak kita sebagaimana kita mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya. Jadi antara pengetahuan umum dan pengetahuan ulumul Quran keislamannya juga harus seimbang. Di situ akan menjadi awal titik bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita mengenai sejarah Palestina. ودائما يوجه لي سؤال: ماذا نفعل لفلسطين؟ ماذا نفعل لنصرة أهل غزة؟ نحن نقدر ونحترم ما تقدموه لنا من مساعدات مالية ومن دعاء، ولكن المساعدات المالية والدعاء لا تكفي. لا يكفي الدعاء بدون علم حقيقي، لا يكفي الدعاء بدون أن نربي أطفالنا وأولادنا وأبناءنا حتى يخرج جيل جديد قوي، حتى يخرج جيل جديد متسلح بسلاح القوة والجهاد ليحارب هذا العدو الصهيوني. ومعركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر كانت تحمل رسالة لكم المسلمون لأن تنهضوا، لأن تستيقظوا، لأن تصحوا، لأن يكون في الأمة صحوة إسلامية وعقيدة ثابتة حتى نصل بها إلى تربية أبنائنا. نحن لا نريد البكاء على غزة، لا نريد البكاء على فلسطين. نحن أهل غزة من نبكي على حال الأمة الضعيفة، نحن أهل غزة من نبكي على حال المسلمين في العالم، لأننا نرى كم المسلمون في العالم ضعفاء، ويرددون دائما: نحن لا نملك إلا الدعاء لكم. أقسم بالله العظيم أنكم تملكون أكثر من الدعاء، تملكون أكثر من الدعاء بتربية أبنائكم وحثهم على الجهاد، بتثقيف أنفسكم والقراءة في كتب التاريخ التي تحمل القضية الفلسطينية. هذا واجب علينا، واجب على كل أخت تجلس هنا معنا في هذا المسجد. واجب علينا أن نفتح كتب التاريخ وندرسها ونثقف فيها أنفسنا ونعلم بها أبناءنا. واجب علينا أن نكون الأمهات التي ستنجب وتخلق جيل جديد. لا نريد نوما للمسلمين، نريد صحوة إسلامية حقيقية حتى نري العدو الصهيوني وإسرائيل بأننا بالفعل لدينا جيل حقيقي مسلم، وأن المسلمون على الأرض مستيقظون، وأنهم حقيقيون ويعرفون القضية الفلسطينية. لذلك نحن نريد صحوة إسلامية، نريد أن تستيقظوا بالفعل. Kita saudara-saudara kita yang ada di Gaza memang menunggu pertolongan, tapi tidak hanya pertolongan dalam bentuk materi maupun doa, tapi kita juga harus mempersiapkannya dengan ilmu yang cukup. Tidak cukup apabila doa tanpa ilmu yang memumpuni, sampai benar-benar adanya generasi baru yang generasi tersebut kuat akan adanya perjuangan. Al-Aqsa pada 7 Oktober disampaikan bahwasanya kita untuk bangun, untuk bisa membantu umat kita yang ada di sana, dan masyarakat saudara-saudara kita di sana tidak hanya membutuhkan kita menangis sedih karena sebagai umat muslimin, tetapi kita harus kuat karena saudara-saudara kita di sana juga jauh lebih kuat dari kita semuanya. Dan semuanya itu tentu saja dilengkapi dengan akidah dan perjuangan kita.
dengan membaca buku sejarah, dan itu wajib sekali untuk dipelajari dan mengajarkan anak-anak kita. Dan sebagai ibu, kita wajib mempersiapkan generasi baru yang mana kuat akidah, dan kuat akidah tersebut menandakan bahwasanya kita adalah sebenar-benarnya muslim dan sebaik-baiknya muslim. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Jinan atas pemaparannya ya, luar biasa ya. 2 miliar umat muslim kalau bersatu tuh menjadi kuat. Justru yang terjadi sekarang yang 2 miliar ini yang banyak ini banyak melihat kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kekuatan keimanannya tidak lebih baik dari saudara-saudara kita di Palestina. Justru kita banyak belajar dari mereka. Dan Masya Allah tadi pemaparan Ustazah Zina yang mengatakan bahwa saudara-saudara kita tidak butuh pertolongan hanya dengan menangis gitu ya, tidak dengan berdoa, menangis, meratapi, tapi butuh dengan ilmu, butuh dengan ilmu, kita butuh belajar ya. Nah, dari Ustazah sendiri ada tidak pesan-pesan untuk saudara-saudara kita muslimah di Indonesia, bagaimana supaya kita bisa mempunyai semangat juang yang sama seperti muslimah-muslimah di Gaza, supaya kita juga bisa gitu, melahirkan generasi-generasi yang kuat akidahnya, menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi pembangkit seperti itu. دائما نحن ما نقول الدعاء لأهل غزة، الدعاء لأهل فلسطين، ولكن في الحقيقة أهل غزة ولكن في الحقيقة أن العالم هو الذي يحتاج الدعاء من أهل غزة، لأنهم هم فازوا وهم ربحوا وهم نالوا، ولكن نحن المسلمون خارج غزة هم الذين للأسف خسروا، لأن أهل غزة منذ أكثر من 10 شهور وباب السماء مفتوح يستقبل كل يوم شهداء من غزة، كل يوم لأكثر من 10 شهور باب السماء مفتوح يستقبل شهداء أهل غزة، يستقبل أطفال بلا رؤوس، يستقبل زوجات بدون أزواج، يستقبل مجاهدون تركوا بيوتهم وزوجاتهم وأبنائهم وأطفالهم وتركوا كل الدنيا بما فيها وذهبوا ليلبوا طريق الجهاد، وذهبوا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وهم فائزون. هل ممكن أن يصل أو تصل قوة المسلمون بالعالم إلى هذه القوة؟ هل ممكن أن يصل المسلمون لأن يتحملوا بأن يروا أطفالهم بلا رؤوس، وأن يروا زوجاتهم بدون أزواج، وأن يروا أطفالهم بدون مدارس، بدون طعام، بدون شراب؟ إذا كانوا مستعدون لهذه القوة نحن سنكون أقوياء.
Dunia butuh, saudara-saudara kita di Gaza butuh sekali doa dari kita semuanya. Dan yang terjadi dari 10 bulan kemarin itu selalu ada setiap hari syuhada, ya, baik itu kehilangan suami, anak, atau istri, atau saudara-saudara semuanya. Tapi yang diingat oleh saudara-saudara di Gaza adalah ini semuanya perjuangan. Dan ingat bahwasanya kemenangan akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita semuanya, kuat atau tidak apabila kehilangan orang yang kita sayangi, tentu saja kita merasa berat, kita merasa sedih dan sakit gitu ya. Dan apalagi di sana keadaannya juga tidak ada minum, susah minum, makan, bahkan pelajaran sekolah itu tidak ada. Kita tidak hidup bagaimana semestinya yang kita lakukan sekarang ini. Nah, semuanya itu semuanya kita berserah kepada Allah karena kita yakin akan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذا أردنا أن نكون أقوياء لابد أن نفهم بأن الجهاد له ثمن، وأن الآية القرآنية التي تقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا نحن بعنا إلى الله سبحانه وتعالى أنفسنا وأموالنا مقابل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا هذا البيع وأن يكرمنا بالجنة. عندما نفهم آيات القرآن الكريم وتفسير آيات القرآن الكريم والتقرب من الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نكون أقوياء. عندما نفهم آيات الجهاد نستطيع أن نكون أقوياء. عندما نفهم الأحاديث النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الجهاد نستطيع أن نكون أقوياء. عندما نسلم تسليم ونرضى الرضا ثم الرضا ثم الرضا بكل ما كتبه الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نكون أقوياء. Untuk bisa menjadi kuat, maka kita harus paham akan makna dari jihad. Karena jihad di sini memiliki harga, yang mana harga tersebut apabila kita berikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita surganya, jannahnya. Dan jihad di sini kita harus berserah kepada Allah, baik harta kita, semua yang ada pada diri kita, karena kita semuanya adalah milik Allah. Dan nanti di akhir insya Allah akan ada surganya Allah. Kita memahami tafsir Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mana mendekatkan diri kepada Allah akan membuat kita kuat. Jadi kekuatan yang ada pada saudara-saudara kita di Gaza semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ridho, kita menerima, dan disitulah kita akan bisa menjadi kuat insya Allah. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Jinan atas pemaparannya. Masya Allah ibu-ibu, mbak-mbak semua yang ada di forum Sarasehan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan pemaparan Ustazah Jinan tadi barusan? Masya Allah ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik ya ibu-ibu ya.
bahwa memang saudara-saudara kita di sana mereka tidak butuh sekedar prihatinnya kita gitu. Mereka tidak butuh rasa sedih kita gitu, tapi mereka butuh doa, mereka butuh kekuatan untuk bisa terus berjuang di sana. Lalu bagaimana dengan kita ibu-ibu ya? Kita yang ada di urban sini gitu ya ibu-ibu ya. Bagaimana perjuangan kita gitu ya Bu ya? Bagaimana perjuangan kita dalam membentuk generasi-generasi yang kuat seperti ibu-ibu di Gaza? Bagaimana kita membentuk generasi penerus? Bagaimana kita membentuk, bagaimana kita bisa membumikan hukum-hukumnya Allah? Karena sejatinya kita di sini pun sedang berjuang ya ibu-ibu ya. Kita sedang berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Siapa yang kita lawan? Nah, mungkin nanti kita akan ke pembicara kedua pada Ustazah Vika. Ustazah Vika, Masya Allah. Ya, masalah Ustazah Vika. Tadi kita semua sudah mendengarkan ya Ustazah, pemaparan dari Ustazah Jinan tentang kondisi Gaza. Ya, bagaimana upaya-upaya mereka membentuk keimanan yang kokoh tadi ya Ustazah. Bagaimana tanggapan dari Ustazah terhadap penjelasan Ustazah Jinan? Ya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur sekali di bulan Safar ini saya bisa dipertemukan Allah dengan Ukhti Jinan. Ahlan wa sahlan Ukhti fil Indonesia, fil Madinah, Cibubur ya, Jakarta. Saya sedikit-sedikit sih, nggak expert seperti Mbak, dikit-dikit nangkep, tapi tadi ada yang saya konfirmasi, Masya Allah. Mungkin tanggapannya singkat, tapi saya mencoba menariknya begini, jadi ternyata kaum muslimah di Gaza dari poin-poin yang disampaikan oleh Ukhti dan Ustazah Jinan tadi, kesadaran akidah Islam itu dikaitkan dengan tanah mereka, pembebasan tanah mereka, tanah mubarakah. Jadi kesadaran, kalau bahasa saya, karena saya sebagai seorang geostrategis ibu ya, kesadaran ruang itu luar biasa terhadap bagaimana tanah mereka itu mereka upayakan dengan luar biasa. Jadi keimanan mereka itu adalah keimanan yang kalau bahasa saya adalah keimanan 3 dimensi ya. Karena iman itu bukan hanya soal ketenangan batin, iman itu bukan hanya soal sholat, puasa, zakat ya, tapi bagaimana keimanan atau akidah Islam itu termanifestasi dalam bagaimana mereka menjaga ruang hidup keluarga mereka, anak-anak mereka, termasuk ketika dikaitkan ya petunjuk Allah itu bahwa tanah mereka adalah tanah yang diberkahi, ardul muqaddasah, ardul mubarakah ya kan. Ini yang kemudian akidah Islam itu berfungsi di situ. Saya sampai jadi ingat ini ibu ya, sampai pidatonya khutbah wada ya di masa Rasulullah SAW ya, ketika beliau terakhir ya di perpisahan di hari Idul Adha, beliau mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza. Jadi artinya memang di dalam Islam itu ternyata kalau gambaran Ustazah Jinan tadi, akidah itu bicara itu akhirnya merefleksikan pada kehormatan tanah kita, harta kita. Kehormatan di sini tentu saja bicara bagaimana tanah itu dan tanah, harta dan nyawa kita menjadi mulia, menjadi Masya Allah ya, menjadi ya bersih, mulia gitu. Nah ini tentu saja berbeda ya ibu-ibu dengan kondisi kalau kita sedih sekali hari ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita, tanah-tanah kita dirampas tapi kita tidak sadar gitu ya. Bahkan saya bulan lalu baru saja dari Makassar, sedikit cerita ibu-ibu ya, bagaimana dulu di pesisir Sulawesi Selatan itu di Kesultanan Goa Talo itu pernah diterapkan jihad, tapi sekarang di pesisir Makassar itu direklamasi, didirikan perumahan-perumahan elit, dan di situ berdiri yang kemarin heboh itu Mbak Dwi yang Hotman Paris itu ya. Jadi ada itu di Jakarta pun tidak jauh berbeda sebenarnya. Reklamasi itu siapa yang melakukan dan di atas tanah itu berdiri bangunan apa. Nah saya pikir itu yang harus menjadi kita refleksikan kalau kita mau membandingkan kenapa kok bisa beda banget gitu konsep maut di Gaza. Kalau bahasanya tadi
maut karena kemuliaan ya, maut syahid ya, konsep syahid. Sementara di sini kebijakan kasus kita itu ya kematiannya karena kehinaan ya. Kehinaan karena syahwat, kekuasaan. Sekarang lagi heboh ya Ibu ya, kasus di Jakarta gitu ya. Atau ya saya jadi berpikir apa jangan-jangan ini yang membuat 2 miliar muslim gitu tidak bisa bergerak menolong saudaranya di Gaza karena kelakuan para penguasanya terhadap harta mereka. Ya kan, kita tahu sekarang dinasti keluarga sedang disorot gitu ya. Bahkan menantunya dengan ini bukannya gibah Ibu ya, karena kelakuan pejabat publik itu behaviornya itu harus akuntabel dalam Islam ya, perilaku mereka. Dan kewajiban kita adalah perintah Islam untuk melakukan muhasabah lil hukam, melakukan koreksi terhadap penguasa. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah kezoliman, kebrutalan, kebusukan yang betul-betul dipertontonkan secara nyata gitu ya, akrobat hukum demi kepentingan syahwat kekuasaan sebuah keluarga, dan itu mengusik rasa keadilan. Dan bisa jadi saya jadi berpikir gitu, apa hubungannya ini dengan isu Gaza? Jangan-jangan ketika setiap negeri muslim dikuasai oleh penguasa yang seperti ini, itu membuat kita terhalang, sementara rakyatnya sudah sedemikian rindu untuk memberikan pertolongan yang sesungguhnya gitu. Meskipun tadi kalau memberikan pertolongan itu tidak hanya dengan materi tapi dengan ilmu ya, dengan menyiapkan generasi baru tadi kalau bahasanya Ustazah Jen, Masya Allah. Jadi akidah Islam itu ibu-ibu menurut Mbak Jinan, menurut Kak Jinan itu benar-benar bunyi dalam hidup kita, bukan hanya persoalan spiritual saja. Ini seperti yang dikatakan oleh para ulama ya, bahwa akidah Islam itu bukan hanya akidah ruhiyah tapi akidah siasah, akidah yang menyangkut urusan-urusan publik termasuk masalah tanah ya. Nah, kita mungkin bisa jadi bertanya, jangan-jangan anak kita bandel itu ya misalkan ya, itu apa bukan karena tidak cukup ilmu kita soal parenting, tapi bisa jadi karena lingkungan di tanah kita ini banyak kemaksiatan terjadi, banyak darah tertumpah, bukan karena kemuliaan. Saya yakin mendidik anak di Gaza, kenapa luar biasa ya ibu-ibu ya, Masya Allah tadi saya sampai merinding, ya karena di tanah mereka tertumpah darah-darah mulia para syuhada. Di situ malaikat mungkin akan selalu hadir ya, meminta doa, meminta ya Masya Allah syafaat luar biasa, karena keyakinan mereka, akidah Islam mereka menjaga tanah mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, saya pikir ini yang perlu untuk kita maknai, dan apalagi pesan Rasulullah SAW tadi ya, kita tidak perlu takut. Tadi dikutip ya bahwa mereka seperti hujan ya, tidak perlu takut ya Mbak. Saya panggilnya Mbak Dwi, Iya. Nah itu jadi Masya Allah. Jadi kita tidak perlu takut, mereka sesungguhnya lemah. Dan yang kedua, pelajaran dari Gaza itu ya kita memang harus menjaga tanah kita, karena saya sampai bilang ke waktu itu ibu-ibu tokoh di Makassar, kalau ibu-ibu diam saja anak-anak kita yang kena gitu, anak-anak kita yang kan di situ difasilitasi tempat konser, joget-joget gitu ya, diskotik, dijual belikan miras gitu ya, anak-anak kita yang akan terdampak itu. Makanya ya saya kutip sebagai penutup tanggapan pertama ya Mbak Putri, sebuah ayat ya, Al-Anfal ayat 25 ya, wattaqu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum ya. Jadi takutlah kalian pada azab, pada fitnah yang tidak akan ditimpakan hanya kepada orang-orang zolim secara khusus, bisa jadi kepada semua. Yang soleh juga kena azab, yang soleh juga, karena kita berdiam diri. Nah, apa yang dilakukan oleh muslimah Gaza? Mereka mempersiapkan anak mereka, keluarga mereka menjadi martir untuk membebaskan tanah mereka, menjaga tanah mereka sampai titik darah, karena mereka yakin bahwa tanah mereka adalah haram, mulia, nyawa sebagaimana mulianya nyawa mereka, sebagaimana mulianya akidah mereka. Nah, saya pikir itu yang mungkin harus kita, mentalitas itu yang harus ditransfer. Jadi ketika kita ingin menyiapkan generasi baru, tentu kita harus aware gitu ya. Jangan sekedar seperti lagi-lagi bicara social justice tapi cuma dihafalkan ya untuk bisa masuk S2 di Amerika Serikat, tapi lihat keluarganya mungkin ya. Itu kan menunjukkan sistem pendidikan sekuler hari ini antara apa yang diucap di lidah, intelektualitas di otak, dengan apa yang ada di hati dan perilaku itu tidak
bersambung. Sementara kita bisa melihat satu lagi contoh buat muslimah Gaza adalah apa yang ada di lidah, apa yang ada di hati, apa yang ada di perilaku, semua linear, semua kongruen. Nah, ini yang disebut dengan integritas, ini yang disebut dengan tauhid, ini yang disebut dengan saksiyah Islamiyah. Nah, ini Ibu, bagaimana kita menciptakan generasi baru yang bersaksiyah Islamiyah, yang menyebut di lidah mereka teori-teori ideal, konsep-konsep agung seperti ribat, tapi mereka juga lakukan itu dalam yakini di hati mereka. Kita lihat Masya Allah keyakinannya luar biasa dari apa yang disampaikan Kak Jinan tadi, dan mereka lakukan itu, amalkan itu. Al-fikr wal amal fikril amal min ajl ghayah, itu kaidah amal yang diajarkan para ulama. Masya Allah, jadi dalam Islam itu tidak dikenal standar ganda atau apa yang ada di makanya dalam banyak ayat juga kaburo maktan indallah ya, sesungguhnya Allah akan murka gitu ya pada apa yang orang yang mengatakan antakulu, ya orang yang berkata tapi tidak melakukannya. Nah, ini yang memang bisa dibilang sistem pendidikan Islam yang ideal. Seperti itu kita belajar banyak, Masya Allah Mbak Putri, dari Ustazah Jinan tadi. Saya sebagai orang yang langsung tadi klik kan bicara tanah tadi di awal, langsung saya catat, waduh ini luar biasa. Karena memang kita pahami ya posisi tanah kaum muslimin itu di Palestina, dia posisinya spesial, dan itu yang membuat bukan hanya milik masyarakat Gaza saja kata beliau tadi ya, menjadi milik kaum muslimin seluruh dunia, 2 miliar ini. Saya pikir itu, wallahu alam. Afwan. Ya, baik, jazakillah khair Ustazah atas tanggapannya, Masya Allah ya. Berarti memang kondisinya begitu kontras ya Ustazah Fika ya. Kontras sekali bagaimana tanah di sana itu dibasahi oleh darah-darah syuhada. Justru tanah di sini itu basah tanah kemaksiatan ya. Makanya itu ternyata terrefleksi kepada masyarakatnya itu Ustazah ya. Ya mungkin sebelum kita lebih lanjut bercengkrama dengan Ustazah Fika gitu ya, sebelum Ustazah Fika lebih lanjut membongkar lagi masalah-masalah keumatan di Indonesia khususnya di wilayah urban ini, mungkin kita bisa berpaling sebentar ke Zoom ya Ibu-ibu ya, ke ruang Zoom. Nanti akan ada penanggap, ada 2 orang penanggap di Zoom. Yang pertama dari Misyana, dari komunitas BBM atau Bestie of Baitul Maqdis. Boleh tampilkan? Sekaligus kita menyapa saudara teman-teman kita, peserta-peserta yang ada di online ya Bu ya, di Zoom. Oke, jadi ada 2 orang penangkap ya Bu ya. Pertama tadi dari Misyana. Di sini Misyana mungkin akan memaparkan sedikit fakta-fakta ya Bu sambil menunggu Zoom-nya ready. Nanti Misyana akan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di wilayah Bintaro. Lalu penanggap yang kedua adalah Mbak Cut Putri Kori yang merupakan bagian dari tim peneliti Imun atau institusi muslimah negarawan, yang beliau sebagai peneliti dan juga ibu muda yang akan memaparkan fakta-fakta terkait umat di daerah Bogor. Mungkin Misyana sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misyana, mohon maaf sebentar ada sedikit kendala teknis di sini di offline. Mohon ditunggu sebentar. Mohon maaf ibu-ibu, tunggu sebentar ya ibu-ibu ya. Oke, mungkin sambil menunggu
Afwan Ustaz, Miss Yana di sini memang belum terlihat ruang zoomnya, mungkin tidak apa-apa sambil menunggu. Mohon dari Miss Yana bisa memaparkan mungkin ya bagaimana cerita di Bintaro gitu ya Ustazah, bagaimana sebenarnya keadaan di sana gitu ya, mungkin bisa di-sharingkan kepada peserta di sini gitu ya, terkait kondisi muslimah di negeri kita dan khususnya di Bintaro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, ini luar biasa sekali kesempatan yang diberikan pada saya bisa satu forum dengan Ustazah Fika dan Ustazah Jinan. Mudah-mudahan dan Kak Cut Putri Kori, Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa share sedikit. Ini share kas emak-emak ya, mohon maaf kalau saya tidak punya kapasitas ilmu yang setinggi ustazah-ustazah kita semua di sini. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran real apa sih yang terjadi gitu ya di lingkungan kita. Saya pribadi tinggal di Tangerang Selatan dan dekat, dan saya sudah melihat beraktivitas di sekitar Bintaro ini dari lebih dari 20 tahun. Jadi dari tahun 2002 saya udah mulai tinggal di sini, dan sebelumnya juga memang sekolah di Jakarta Selatan ya, anak Jaksel nih saya. Jadi punya teman-teman di kawasan Bintaro. Jadi saya melihat juga teman-teman saya yang dulu tinggal di Bintaro pada saat saya masih SMP ya, SMP SMA. Nah, kalau boleh saya share perubahan yang terjadi gitu ya, bahwa dulu itu Bintaro ini adalah kawasan yang suburb mungkin istilahnya ya, suburban gitu, suburb, di mana sebagai kawasan residensial yang terpisah dari kawasan industri gitu ya, dari kawasan bisnis gitu. Jadi tempat yang sangat nyaman dulu saya lihat, bahwa keluarga itu bisa beraktivitas nyaman gitu ya, lingkungannya asri, dekat ada sekolah, ada sport center, kalau kita mau naik sepedahan gitu di sekitarnya itu masih sangat nyaman. Nah kemudian saya menyaksikan sendiri perkembangannya bagaimana kemudian masuk mall gitu ya, ada mallnya bertambah lagi, tadinya bentuk mallnya kalau saya sebutkan namanya itu Bintaro Mall gitu ya, kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, dan kemudian karena perkembangan teknologi dan transportasi, jalur transportasi, maka Bintaro ini menjadi di tengah-tengah antara jadi center yang penting di South Tangerang ya, di Tangerang Selatan, karena dia dekat dengan Bintaro, dengan DSD, udah ada kawasan Pamulang, dan dia nempel ke Jaksel kan gitu ya. Jadi ini menjadi tempat yang sangat strategis untuk perkembangan komersil saya lihat ya, ekonomi. Selain juga residensial. Dan kemudian yang saya lihat langsung adalah bagaimana area komersil itu berkembang pesat di jalur-jalur transportasinya ya, di jalur-jalur besarnya itu. Termasuk saya ingat sekali rumah teman saya itu yang dulu di Jalan Bintaro Utama 1 itu, saya main ke situ, kita bisa main dengan nyaman. Itu sekarang udah jadi area komersil yang sangat ramai ya. Udah nggak mungkin anak kecil naik sepeda di situ gitu ya, udah nggak mungkin. Dan kemudian ini jadi kan bagaimana ya, seperti space kita ditekan gitu ya, space ruang kita untuk berkegiatan keluarga sampai skala sekolah lah mungkin ya, itu jadi ditekan, berkurang gitu space kita. Kemudian mungkin yang salah satu perkembangan terakhir itu adalah adanya dibukanya sebuah restoran atau kafe ya istilahnya, saya kurang tahu persis secara istilah, yang menjual minuman beralkohol secara terang-terangan, namanya Lucy Beer Mart. Itu grup Lucy Group istilahnya, yang saya tahu tuh dibuka pertama mungkin daerah Kemang gitu. Oke lah, Kemang di sanalah gitu ya, banyak ekspat juga. Nah ini karena di Bintaro dibukanya April 2024, berarti April itu bulan Ramadan ya, dibuka di Jalan Kesehatan, di mana itu di kawasan dekat sekali dengan kawasan perumahan, bahkan ada sekolah yang jaraknya cuma 600 meter atau 550 meter dari situ ya. Kalau kita lihat itu udah jelas menyebutkan mereka menyajikan minuman beralkohol ya. Kemudian hiburannya udah pasti gitu ya, udah pasti ya gitulah kalau kita lihat di Google Map ya, remang-remang gitu ya. Ya seperti itu deh. Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut. Dan ini jaraknya hanya sekian ratus meter, nggak sampai 1 kilo dari sekolah dasar.
ya, dan ada satu sekolah lagi SD sampai SMP kalau nggak salah dari situ. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dan saya coba cari informasi, jadi si Lucy Group ini memang memutuskan membuka cabang di Bintaro dengan pertimbangan memang ini adalah daerah residensial yang luas gitu, yang potensial gitu ya. Dia menyebutkan residensial, berarti kan dengan sengaja membuka di kawasan residensial. Ya. Sementara kita kan paham bahwa keluarga itu perlu space ya, space bersosialisasi yang tidak ada intervensi. Sekarang saya mau sebutkan aja lah kemaksiatan gitu ya, kemaksiatan yang terang-terangan gitu. Memang ada respon kalau kita lihat, ada respon di mana desain perumahan kemudian menjadi berbentuk klaster. Cluster dalam arti berusaha supaya ada enclosed space ya, lebih ada ada space yang lebih aman gitu untuk keluarga. Tapi kan begitu keluar dari situ, ini kan nggak mungkin cuma 10 rumah, 15 rumah berinteraksi hanya di situ. Begitu keluar dari cluster juga udah ketemu dengan ruang publik yang udah tidak bersahabat lagi gitu kalau menurut saya pribadi. Nah, jadi kalau boleh saya melihat dari sudut pandang saya pribadi sebagai seorang ibu gitu ya. Sekarang anak-anak tugas kita semakin berat gitu ya. Anak-anak keluar dari sekolah aja udah distraksinya gitu ya. Konsumerisme itu udah terpampang di mana-mana. Gitu ya. Perjalanan dari rumah ke sekolah ke rumah aja itu udah jadi tantangan luar biasa. Saya pernah nyetir dalam keadaan macet dan ada suatu warung yang pasang spanduk iklan alat kontrasepsi. Otomatis anak saya jadi bertanya seperti itu ya. Seperti itu, jadi gambaran keadaan di Bintaro kalau saya lihat semua ada pisau bermata dua ya, di samping bertambahnya fasilitas, tapi mostly fasilitas yang memanjakan konsumerisme, memanjakan syahwat kalau saya lihat gitu ya. Dan ini jadi tantangan yang berat sekali buat para ibu ya. Saya sendiri merasa pengen, dulu mungkin bisa dengan leluasa bergerak gitu ya. Anak kalau main ke rumah temen ya main di rumah temennya gitu. Kalau sekarang playdate ke mall gitu kan judulnya. Gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi jadi melihat bahwa sebuah peribahasa yang bagus yang menurut saya sangat tepat membina anak-anak kita itu, yaitu peribahasa Afrika kalau saya nggak salah. It takes the whole village to raise a child, ya. Karena kita nggak bisa sendirian. Itu sekarang village-nya kita udah diobrak-abrik gitu. Udah nggak ada lagi tuh village ya, mau sama siapa kita raise our children gitu. Nah, jadi ini tantangan yang luar biasa karena para ibu juga bisa terdistraksi, konsumerisme udah sangat dekat gitu ya, mudah segala sesuatu lebih mudah diperoleh gitu ya. Gitu sih kalau saya boleh kasih gambaran. Dan ya itu tadi salah satunya pembukaan restoran alcoholic beverage hiburan malam yang terang-terangan di kawasan perumahan gitu ya, yang juga ada sekolah tidak jauh dari situ. Itu udah semakin menunjukkan semakin ya kemaksiatan sudah semakin terbuka, terang-terangan, dan semakin dekat dengan lingkungan kita gitu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, Miss Yana, jazakillah khair Miss Yana atas tanggapannya. Masya Allah ya Bu Ibu ya. Kita tercerahkan lagi tentang fakta dari Bintaro ya Bu Ibu ya. Bagaimana ternyata memang yang gak jauh beda dari keadaan di sini di Cibubur gitu ya, bahwa ruang publik itu semakin tidak aman dan tidak kondusif. Tempat-tempat yang memamerkan kesyahwatan itu terbuka lebar gitu ya Bu Ibu ya, terlihat dengan jelas gitu. Seperti itu. Baik, itu cerita dari Bintaro ya Bu Ibu. Sekarang kita akan beralih ke daerah yang lain. Kepada Mbak Cut Putri Kori, silakan Mbak, boleh di-sharing bagaimana keadaan di mana di Bekasi ya. Kepada Mbak Cut Putri Kori dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala yang sudah memberikan saya kesempatan yang luar biasa ini. Ini adalah momen yang mudah-mudahan nanti bisa kita bawa ya ke hadapan Allah sebagai hujah bahwasanya kita ada untuk membela kemuliaan Baitul Maqdis dan memperjuangkan supaya kita di sini menjadi layak untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai para pembebasnya, insya Allah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Jadi di sini saya tuh diminta untuk menyampaikan ya bagaimana situasi di tempat saya tinggal di wilayah Bekasi. Sama mungkin ya dengan apa yang disampaikan oleh Miss Yana tadi. Jadi penyampaian ala emak-emak. Jadi kayak gimana sih kondisi kaum ibu di sini, kayak gimana kondisi kaum perempuan yang kemudian generasinya ya. Kalau kita lihat sebenarnya Mbak, dari banyak penelitian ya, banyak banget penelitian itu yang bisa kita akses ya, yang menunjukkan bagaimana ya fenomena syahwat itu luar biasa yang memprihatinkan. Ini terjadi baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun yang lain-lainnya, aspek lainnya. Misalnya ini ada salah satu penelitian yang saya baca ya terkait dengan pengaruh konformitas, kualitas informasi dan sikap hedonisme terhadap perilaku konsumtif di wilayah Bekasi ya. Jadi ternyata memang kalau kita bicara konformitas itu kan itu dia terkait dengan kepatuhan ya, kepatuhan terhadap perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh kelompok atau situasi tempat mereka tinggal. Nah, dalam ini konteks wilayah Bekasi ya, dan ini artinya apa? Dalam penelitian itu kan menunjukkan bahwasanya ada pengaruh yang besar antara satu terkait dengan konformitas itu, kemudian kualitas informasi yang kita melihat bahwasanya masyarakat kita minim literasi, khususnya literasi digital ya, cara mereka menerima informasi, cara mereka mengolah informasi, kemudian merespons informasi itu justru mereka menjadi korban terjebak dalam suasana konsumerisme yang itu juga ternyata ada pengaruhnya dari sikap hedonistik yang ada yang diciptakan oleh penerapan sistem kapitalisme sekuler ini gitu. Jadi juga ada situasi di mana kurangnya pendidikan ya, akses pendidikan. Jadi bahkan mereka itu tidak memiliki skill ya. Ada banyak sekali kaum perempuan atau kaum ibu di wilayah Bekasi ini yang mereka kan Bekasi ini banyak pabrik, kemudian dia banyak mall ya, terus kalau ada juga ya situasi di mana kemiskinan ekstrim itu luar biasa ya di wilayah Bekasi ini, tapi itu kemudian menuntut para ibu ini untuk kemudian bekerja di sektor ekonomi. Nah inilah yang kemudian nanti menuntut mereka untuk punya skill. Nah ketika mereka tidak punya skill, akhirnya mereka bahkan di tulisan yang saya baca itu mereka itu nggak kuat ya menghadapi gelombang iklim, segalanya butuh uang ya. Cuma di sisi lain mereka itu nggak punya skill yang cukup mumpuni untuk mampu bertarung dalam ring kapitalistik yang kejam saat ini. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sedikit di antara mereka itu yang justru melacur. Nah ini adalah fakta yang miris banget yang kita lihat ya. Bahkan beberapa waktu ini ya kita melihat dalam situasi masyarakat di Bekasi itu yang waktu itu ada viral ya, salah satu ibu yang dia mencabuli anaknya sendiri gitu kan ya. Sampai media kemudian memberitakan juga bahwasanya ibu itu terancam akan dicabut hak asuhnya. Ada fenomena di mana kaum ibunya itu kehilangan fitrahnya. Ada fenomena tercabut fitrah kasih sayang ibu, sifat wadudnya itu tidak terjaga dalam penerapan sistem kapitalistik. Itu dialami oleh kaum muslimah Bekasi ini gitu. Ada emak-emak ya pemilik salon Oma ya di Bekasi itu yang dia itu menjadi mucikari, kemudian ada begitu banyak ya berita jejak pelacuran di wilayah ring kota Jakarta, ring Jakarta yang salah satunya itu adalah Bekasi. Kemudian kita juga bisa menyaksikan ya di wilayah Bekasi itu iklim kerja, kemudian karena dia juga tadi sudah disebutkan sebagai wilayah industri. Nah, jadi karena dia penyangga Jakarta, kemudian kita melihat dia iklim industrinya tinggi kan ya, tapi
iya masyarakatnya juga dimotivasi untuk kerja, tapi kemudian dia nggak bisa menolak bahwasanya ada kemiskinan yang ekstrim yang terus terjadi gitu. Jadi masyarakat ini dalam situasi yang mengalami kegamangan ya ketika mereka uh, melihat dunia luar ya kaum ibu itu, bahwa segala sesuatu hari ini memang nggak bisa tanpa uang, tapi di satu sisi mereka juga ditekan dengan apa namanya kebutuhan yang luar biasa. Harganya itu tidak terkendali ya kalau kita lihat sekarang tuh kayak gimana, inflasi tinggi, kemudian ada terjadi deflasi juga terkait dengan penurunan daya beli itu terjadi di Bekasi gitu. Pergi ke pasar setahun yang lalu terdesak-desak masuk pasar, kita tuh takut hilang gitu ya. Kalau sekarang sampai dalam situasi kayak gitu-gitu banget karena memang ada ya. Kemudian ada juga ya tabuhnya di Bekasi itu terjadi perdagangan manusia dan ini terjadinya di bawah radar. Uh, 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 per, per, pas korban itu ya di wilayah Bekasi itu luar biasa menggoncang media kita itu. Kemudian juga ada jadi di satu sisi kaum perempuan Bekasi itu terkondisi ya untuk masuk ke dalam industri, kemudian mereka bekerja, meninggalkan fitrah mereka sebagai ibu atau mereka terpaksa untuk apa namanya menitipkan anak Bang di wilayah kemana-mana pergi ada daycare dan rame gitu karena itulah kebutuhan para ibu. Maka kemarin yang peresmian undang-undang KIA itu dianggap sebagai salah satu perjuangan para feminis ya untuk memperjuangkan hak-hak kaum ibu itu, kaum ibu pekerja khususnya ya. Jadi sebenarnya padahal yang dibutuhkan kaum ibu itu bukan hal itu ya, tapi mereka butuh suasana kondusif untuk mereka bisa mendidik anaknya dengan baik, menciptakan atau membentuk mentalitas yang kuat untuk layak menjadi pemimpin. Itu kayaknya kalau kita pikir ya di dalam sistem kapitalisme sekarang dan tapi insya Allah ya para ibu yang mereka tetap berjuang yang dalam situasi ini dan mereka melebur di tengah-tengah umat itu untuk menjadi cahaya bagi sesama muslimah insya Allah. Kemudian juga ya ada situasi kekerasan seksual juga banyak ya dialami oleh kaum ibu, kaum perempuan di Bekasi ini. Bahkan perempuan buruh di Bekasi itu ada fenomena mereka itu harus kayak staycation gitu supaya kan waktu itu supaya namanya kontrak kerjanya diperpanjang ya kan. Jadi leher mereka itu terikat rantai kapitalisme ekonomi, tapi juga kemudian keamanan mereka itu nggak terjamin gitu. Bahkan ada kasus pembunuhan yang marak ya, pembunuhan para ibu pekerja gitu, kemudian begal dan lain-lain. Kita lihat kayak gimana kondisi generasinya gitu kan. Kasus narkobanya luar biasa gitu. Kemudian tawuran di mana-mana ya, bahkan di daerah-daerah yang kita kenal itu daerah-daerah orang-orang yang kalau kita bilang itu daerah orang-orang sibuk gitu ya, tapi ternyata di situ juga generasinya bisa tawuran gitu ya di wilayah Bekasi ini. Artinya kalau kita lihat memang kayak seperti dampak efek domino ya, semuanya kena dan ini merupakan suasana keprihatinan yang kita itu wajib sedih ya dengan situasi ini. Tapi sedihnya itu harus produktif. Kayak gimana caranya supaya kita itu tetap bisa bergerak meskipun di hari ini remaja kita juga mengalami liberalisme pergaulan. Mereka itu di Bekasi itu tempat clubbing itu tersebar ya. Nggak susah lah nyarinya, mau clubbing, mau dugem itu nggak susah. Kemudian yang pesta miras, Allah ya Allah pokoknya, aduh situasinya kayak begitu gitu ya. Yang kalau kita dengerin apa yang disampaikan oleh Ustazah Fika, kemudian Ustazah Jinan tadi gitu, kita melihat situasi generasi kita hari ini, kemudian kaum ibu kita,
khususnya di wilayah Bekasi, ya itu mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita untuk terus bergerak ya di tengah-tengah umat ini. Jadi ada situasi di mana mereka itu tersuasana ya, kita di Bekasi ini, kita itu tersuasana oleh penerapan sistem kapitalisme yang dia itu menciptakan iklim hedonisme, konsumerisme, yang kemudian membentuk para ibu itu menjadi budak syahwat, baik dari aspek ekonomi dan lain-lain ya. Dia menjadi korban dari kejamnya dunia luar itu yang itu nggak menganggap perempuan itu sebagai kehormatan yang harus dijaga. Padahal itu adalah perintah Islam ya. Jadi kaum perempuan di Bekasi ini kalau boleh kita bilang yang menjadi korban dari perbudakan syahwat secara sistemik dari semua aspeknya, polek, sosbud, hankam, dari semua aspeknya. Demikian Mbak. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Mbak Putri Kori atas tanggapannya. Kita semakin terbuka lagi ya Bu ya, terbuka lebar lagi mata kita gitu. Akan fakta-fakta di sekitar kita bahwa memang Indonesia secara khusus ya Bu Ibu ya, sedang tidak baik-baik saja ya Bu. Kita melihat tadi pemaparan Mbak Putri Kori itu ya, selaku peneliti dari tim Imun, itu bagaimana menggambarkan keadaan muslimah secara khusus di sana gitu ya, di daerah Bekasi yang mulai tergerus dari tergerus fitrah keibuannya sampai masuk ke dalam jejaring prostitusi gitu ya Bu Ibu ya. Dan ini memang apa ya Bu Ibu ya, terjadi secara sistemik gitu ya. Terjadi secara sistemik seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Putri Kori gitu ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi kepada Ustazah Vika. Ustazah Vika, Masya Allah ya, subhanallah, kita sudah melihat bagaimana mendengarkan pemaparan fakta-fakta dari dari Misyana dan Mbak Putri Kori terkait kondisi muslimah di urban, karena kan Bintaro tadi dikatakan memang sebelumnya suburban ya, kemudian karena banyaknya perkembangan gitu ya, menjadi wilayah urban. Begitupun dengan Bekasi yang menjadi kota penyangga ibu kota gitu, Jakarta juga wilayah urban. Ternyata kondisinya sangat-sangat miris ya Mbak Ustazah gitu ya. Kondisi sangat miris. Kalau di Gaza itu jelas melawan penjajah, tapi di sini kita melawan syahwat gitu ya, dan bahkan melawan tadi ya tawuran, melawan saudara sendiri, teman sendiri gitu ya. Ini kan kondisi yang sangat jomplang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Ustazah dari pemaparan tadi ya Ustazah? Baik, jazakillah. Masya Allah ya Mbak Misyana dan Mbak Kori tadi luar biasa, jazakumullah khair. Saya nanti mungkin izin mau melempar sedikit keresahan saya kepada Ukhti Jinan, tapi sebelum ke situ saya juga jadi teringat tadi juga beliau mengatakan ya, kita minta apa yang bisa kita lakukan untuk Gaza, kita bisa berdoa, tapi jangan-jangan justru yang butuh didoakan itu adalah kita gitu kan tadi, dari penduduk Gaza. Karena dan ada waktu heboh-hebohnya 7 Oktober tuh banyak kalimat berkeliaran di sosial media, berkumandang, jangan-jangan yang merdeka itu cuma di Gaza gitu, tanah kaum muslimin yang lain semua terjajah. Dan apa yang kemudian disaksikan oleh Misyana dan Mbak Kori tadi itu saya pikir kita semua relate ya ibu-ibu ya, kakak-kakak semua yang hadir di majelis ini, Masya Allah, betapa penjajahan hari ini sudah luar biasa meskipun dengan different way. Tadi saya sempat ngobrol karena saya nggak fasih bahasa Arab, jadi saya pakai bahasa Inggris, ternyata beliau paham, alhamdulillah. Nah saya jadi pengen gitu ya nanya ke beliau, tapi sebelum ke sana juga yang kedua, memang ada poin baru yang nanti juga saya akan tanyakan ke beliau adalah ketika kita berbicara penjajahan ekonomi yang kemudian memfasilitasi bangunan-bangunan syahwat, itu biasanya didahului dengan syubhat ya. Smart City itu biasanya dikasih pembangunan Smart City ibu-ibu ya, program yang jadi tren di berbagai provinsi, kota-kota besar, itu syaratnya adalah inklusivitas, menerima hal-hal baru gitu, nah termasuk kemaksiatan ya. Jadi biasanya penerimaan terhadap hal-hal baru itu dibuat gray area, dibuat abu-abu, dibuat keren gitu.
Nah, ini yang disebut oleh para ulama sebagai syubhat. Makanya ulama itu selalu menyandingkan antara syahwat dan syubhat, ya. Syahwat itu merusak amal, syubhat itu merusak pikiran, karena dia tidak lagi bisa membedakan mana hak dan batil, kemampuan furqan, ya. Al-Furqan, kemampuan membedakan hak dan batil itu menjadi lemah. Ya, kita lihat luar biasa hari ini. Tadi malam juga saya dapat link berita bagaimana heboh video dugem di depan Masjid Agung di Wajo, Sulawesi Selatan. Ternyata memang itu perayaan 17 Agustus kan ibu-ibu ya. Memang tidak berada di area masjid, tapi memang karena lokasi masjidnya di jalan raya. Itu sampai heboh nih masuk di kumparan. Saya belum lihat sih di sosmed yang lain, tapi itu muncul di timeline saya, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang syubhat, yang hak dan yang batil, yang hitam dan yang putih itu udah blur. Nah, saya ingin bertanya nanti ke Kak Jinan, yang privilege beliau karena beliau adalah muslimah Gaza, itu yang mungkin tidak bisa kita miliki, tapi apa yang kita bisa miliki yang sama adalah akidah Islam. Nah, saya ingin bertanya kepada beliau secara langsung dari perspektif muslimah Gaza, dan yang kedua dari perspektif beliau tentu sebagai seorang muslimah dengan yang beliau tadi tekankan betul berulang-ulang adalah masalah akidah Islam. So I will ask you, Sister Jinan, what is your first impression in your first step in Indonesia? How do you see how your opinion about our society, our lands? It's really different in Gaza, right? So what do you say about that? And then second one is I want to ask you about in Indonesia, so many syubhat area, you know, in white and black in mixing ways, you know, in economic development in our city, in big city, is really create the environment to maksiat, yeah, to fahisha even. Many our children is affected by this kind of development. So what do you say about? So I have two questions for you. Maybe you can answer it in Arabic, and Sister Feli will translate to us, inshallah. Jazakillah khair.